Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Izin Mandiri, Taruna tingkat 3 Politeknik Ilmu Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Giga Nala Putra, STB 5319, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Saya Bapak izin di sini saya akan membuat video tutor menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji data, validitas dan reliabilitas suatu data. Izin langsung ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan validitas terlebih dahulu. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid tidaknya suatu instrumen bila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengujikan andalan suatu instrumen. Penelitian suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Dari waktu ke waktu, instrumen dikatakan reliable untuk mengukur variabel bila nilai alfa lebih besar dari 0,6. Baik, di sini kita langsung ke Excel. Di sini terdapat data yang dari responden yang sudah saya kumpulkan. Jadi untuk respondennya itu ada 30 responden dari 15 pertanyaan. Dan yang di tengah ini adalah isi dari responden dan yang kanan itu total. Jadi kita salah satu untuk menguji keabsahannya kita perlu tabel nilai R product agar tahu apakah data yang kita ambil atau data responden yang kita ambil itu sudah benar, valid, dan reliable. Langsung aja, ini kita kembali lagi ke Excel. Yang pertama kita akan buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 23. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini disilang saja untuk tersebut. Untuk yang pertama, kita akan pencet di kolom yang paling kiri atas, lalu kita balik ke Excel, lalu kita akan copy untuk isi dari respondennya, semuanya dari isi sampai total sampai ke bawah. Lalu di sini kita pencet Ctrl+C, lalu kita kembali ke aplikasi SPSS-nya, lalu pencet yang bagian kolom paling atas kiri, lalu kita pencet Ctrl+F. Nah, di sini langsung terisi dari data-data yang kita sudah kumpulkan di Excel tadi. Di sini untuk nama-nama pertanyaan masih var, jadi kita ke variable view untuk mengubahnya. Di sini bisa satu-satu tetapi untuk menggantinya. Tetapi karena untuk mempersingkat waktu terdapat cara, yaitu yang pertama untuk mengklik name yang ada di atas var-nya itu, lalu nanti akan keblok semua, dan di situ kita akan pencet Ctrl+. Nah, di sini replace kita pencet. Nah, di find itu kita ketik var 000. Lalu untuk replace-nya itu kita ketik P. Agar var 00-nya itu nanti dia digantikan dengan P sesuai dengan apa. Setelah itu replace all. Nah, setelah terganti kita close. Nah, di sini sudah terganti semua untuk PO-nya. PO1 lah, yang ke P16-nya karena kita cuma P15, P16-nya itu total. Jadi kita ubah menjadi ke total.
Setelah itu kita kembali ke data view. Lalu di sini sudah terganti. Jadi lebih mempermudah kita untuk mengetahui bahwasannya ini pernyataan satu. Lalu kita ke analysis, kita cari create ke bifade. Setelah itu kita pindahkan untuk di sini kan terdapat 2 kolom. Jadi seluruhnya kita pindahkan ke kanan dengan cara CTRL-A untuk blok semua. Lalu kita pencet busur panah, nanti dia akan pindah ke kanan. Setelah pindah ke kanan, pastikan untuk correctional coefficient dia practice, lalu kita pencet OK. Nah di sini kita sudah mendapatkan hasil dari validitas, uji validitas pertanyaan 1 sampai total ya. Yang pertama total pertanyaan 1. Kita di sini akan buka tadi tabel nilai R product moment, yang dimana dari responden kita terdapat 30 responden yang mengharuskan kita taraf signifikannya itu 30 responden, taraf signifikannya itu menggunakan 5%, jadi harus lebih dari 0,361. Jadi setiap totalnya itu harus lebih dari 0,361 untuk hasil dari uji validitasnya. Dan di sini untuk total yang pertama, pertanyaan pertama itu lebih dari table yang dimana hasil yang kita dapatkan yaitu 0,527. Jadi di sini dia lebih dan artinya valid. Dan yang untuk pertanyaan kedua juga dia lebih juga, karena di sini kita dapatkan 0,498 dan yang lainnya juga, yang mana hal tersebut menandakan bahwasannya data yang kita miliki ini valid. Setelah dari apa yang kita cari untuk uji validitasnya itu sudah valid semua, lalu kita lanjut ke uji reliabilitasnya. Kita balik ke data input SPSS lagi yang sudah kita input tadi, dan di sini tidak perlu kita edit kembali. Kita langsung untuk cari reliabilitasnya di analyze, terus itu di scale, di reliability analysis. Kita pencet. Untuk di sini kita pindahkan item kiri ke kolom kanan. Untuk di bagian total tidak kita masukkan ke item kanan. Jadi untuk pertanyaan 1 sampai 15 aja. Lalu kita CTRL-A. Di sini untuk menghilangkan totalnya kita tekan tombol CTRL, lalu kita pencet tombol busur dan dia akan pindah. Pastikan terlebih dahulu untuk statistik di description for itu kita pilih scale if item, continue. Lalu untuk modenya itu pastikan juga dia di alpha. Setelah pasti kita pencet OK, dan di sini langsung keluar untuk hasil reliabilitasnya. Di sini sudah pasti reliable karena kita bisa lihat di reliability statistik yang ada di kolom kedua. Di situ terdapat crown batch alpha sama end of items. End of items itu tadi yang pertanyaan 15 tadi, dan crown batch alphanya ini hasilnya. Jadi hasilnya yang kita dapatkan 0,722, yang dimana lebih dari 0,6 yang membuat hasilnya itu valid dari 16 items tadi. Pertanyaan yang data yang kita miliki. Jadi di sini selesai sudah hasil uji validitas dan reliabilitas dari data melalui aplikasi aplikasi SPSS. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.